pemirsa, berjumpa kembali di acara Manager Mind. Man is not everything, but everything is come from your mind. So, generasi milenial bersama di Pak Arama Batu, yang tentunya bersama narasumber kita, Bante Jaya Medo Mataram. Mari Bante. Baik, kita tidak sama Bante Jaya Medo saja, tetapi ada lagi narasumber generasi milenial yang akan berbagi cerita di episode kali ini. Baik, perkenalkan dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Patricia Rani, bisa dipanggil Rani. Oke, Rani. Oke, langsung saja ya Bante, kita akan membahas tentang generasi milenial untuk masa depan. Oke, Rani, saya mau tanya, menurut Rani generasi milenial saat ini apa, Rani? Menurutku sih generasi yang sekarang ya, itu harusnya tuh lebih kritis. Mereka tuh anak muda yang kritis dan sangat-sangat maju ya. Apalagi ada teknologi dan banyak media yang ada di sosial media sekarang tuh banyak banget kan. Jadi orang-orangnya itu jadi lebih kritis tapi jarang untuk berpikir dulu ketika berbicara. Oke, contohnya seperti apa yang kritis tadi? Banyak ya, soal global warming aja deh. Sekarang banyak banget pergerakan 3R, terus habis itu reboisasi, terus banyak banget kan sekarang kayak pergantian dari sedotan plastik ke sedotan metal. Itu aja tuh udah dari kritisnya anak muda gitu. Anak muda yang secara umum ya misalnya. Kalau sekarang kan lagi pandemi, Rani. Menurut kamu kritisnya generasi milenial saat pandemi saat ini apa, Rani? Tentu banyak gerakan memakai masker. Terus sekarang banyak banget anak-anak muda yang buat kayak pouch kecil gitu, isinya antis, terus ada tisu basah, tisu kering, kayak gitu-gitu. Dan mereka jual itu dengan harga yang affordable. Jadi orang-orang tuh jadi mikir, oh ya ini penting gitu. Oke, berarti mencari sebuah inovasi untuk menggerakkan. Benar. Gitu ya. Oke, Bante, sekarang pertanyaan untuk Bante. Bante, apa sih yang membuat generasi milenial sekarang ini ingin berlomba-lomba menjadi top, Bante? Berlomba-lomba menjadi top harusnya secara positif, bukan berlomba-lomba secara negatif. Yang saya lihat adalah bahwa anak muda sekarang itu berlomba-lomba tetapi banyak yang bersikap negatif. Artinya apa? Segala sesuatu itu kepengennya memang yang baik itu adalah lebih cepat, tapi lebih cepat di dalam pengertian negatif itu juga tidak baik, karena dia akan menghalalkan segala cara untuk lebih cepat. Harusnya adalah bahwa lebih cepat itu adalah dengan melakukan terobosan-terobosan teknologi, kemudian pemikiran dan sebagainya. Tidak dalam pengertian bagaimana sekolah itu lebih cepat, bukan dengan belajar yang lebih bagus dengan cara-cara negatif. Bagaimana cara mendapatkan pangkat sehingga bisa tertipu, bisa juga dia terjadinya banyak korupsi itu kalau karena salah pandang bagaimana saya cepat menjadi kaya. Itu juga tidak positif. Harusnya adalah anak muda harus lebih banyak kerja keras, kemudian lebih bersemangat dan lebih logis dengan tidak meninggalkan etika-etika dan aturan-aturan kenegaraan. Dan saya lihat bahwa kalau kita lihat mereka itu berpikir cepat itu apa? Seperti artis. Bagaimana dia cepat populer. Dengan populer itu dia dapat uang lebih banyak. Apalagi dunia-dunia yang artis itu seringkali dibuat suatu gimmick, pacaran, perceraian, ini hanya yang membuat sensasi-sensasi. Itu adalah tidak positif. Nah, dalam bidang keagamaan, kalau tadi Rani mengatakan logis, kalau saya lihat anak muda sekarang tidak logis dalam bidang agama. Karena apa? Kok gampang nurut-nurut sama tokoh agamanya yang negatif, ya, gampang tersinggung. Ya, harusnya adalah kalau beragama itu lebih sabar, lebih damai, lebih baik. Kok gampang sekali tersulut, aku tidak terima karena agamaku yang gampangnya mengatakan penistaan agama, gampangnya lagi
waduh, ulamaku, agamaku, kitab suciku. Saya kira kalau menggunakan pikiran yang logis, dia tidak begitu. Kita lihat tokoh agama saya ini benar apa baik sih? Omongannya itu omongan yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan bahasa yang penuh dengan santun apa tidak? Dan pasti terjadinya tawuran-tawuran kiri kanan itu karena apa? Gampang terpengaruh. Kalau dia logis seperti saya tadi, agak saya bantah, ya, tidak gampang-gampang nge-share di HP. Sekarang itu paling cepat itu nge-share. Berita hoax ya Bante ya? Berita hoax itu menjadi bagian daripada bisnis. Nah itu kan sekali. permainannya anak-anak yang milenial mempunyai bisnis dalam bidang hoax. Itu juga tidak baik, gitu loh. Kemudian maaf ya, dalam bidang politik juga demikian. Gampangnya seorang yang sangat hijau mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Mentang-mentang bapaknya Pejabat. pamannya pejabat, ya saya kira ya itu kan menyingkirkan yang tua-tua. Memang boleh anak muda langsung, tapi harus tahu track recordnya itu apa, betul nggak? Betul. Sekarang ada lebih banyak apa? Anak muda mencari popularitas untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan pangkat, ikut pilkade. Menurut saya kalau popularitas itu tidak layak, gitu loh. Harus ada track recordnya. Jadi track record itu artinya karya-karya apa yang telah ditunjukkan untuk kemasyarakatan, untuk kemaslahatan, itu sangat menentukan. Sehingga tidak apa, sekarang itu bisa dianggap eranya instan mencari pangkat, instan hal-hal demikian. Itu menurut saya harusnya pemuda tidak begitu. Kita lihat aja zamannya Soekarno waktu masih muda, karyanya tidak ada duit, yang ada adalah apa? Pengorbanan. Ya zamannya Soekarno, zaman saya pun pada waktu 60-an demikian juga. Betul-betul karya yang sekarang itu memang milenial, hahaha gini begini, duitnya banyak. Lebih banyak menjadi artis daripada seorang apa namanya, seorang yang berkarya ya. Sehingga apa? Aduh, mobilnya begitu banyak, hidup hura-hura. Ini yang ditunjukkan di televisi. Anak muda itu instan, hura-hura, pamer kekayaan, pamer pacaran. Itulah yang menjadi itu menurut saya yang harus dirubah cara berpikirnya itu. Ngomong-ngomong masalah karya Rani sejauh ini berkaryanya sudah apa saja sih yang ditampilkan, yang ditunjukkan kepada masyarakat? Aku sendiri kan bantuin mama sebagai asistennya mama kalau di rumah. Jadi asisten di rumah seni budaya Singosari. Aku pun jujur aja Ban, aku juga gak suka sama banyak kegiatan yang dilakukan pemuda-pemudi di sosial media yang kalau berkomentar itu nggak disaring dulu gitu. Karena juga banyak yang menimbulkan masalah. Sekarang aja banyak kayak hate comment. Istilahnya netizen ya Rani ya? Netizen itu jahat banget ya, maksudnya cepet gitu loh. Orangnya itu sangat-sangat gesit gitu. Kayak banyak banget sebenarnya pemuda-pemudi yang berprestasi, tapi mereka nggak menunjukkan di sosial media. Dan banyak juga yang akhirnya memilih untuk udah deh aku sekolah luar negeri aja, fasilitasnya lebih madai, lingkungannya juga lebih mencakup gitu. Karena mungkin di Indonesia ini kurangnya awareness gitu. Pemuda-pemudi ini ada minat tapi nggak ada fasilitas yang mendukung, atau enggak pengajaran soal kayak budi pekerti di sekolah itu kurang ditancapkan kayak gitu tuh. Jadi mereka tuh agak lepas kendali gitu. Oke, berarti Rani selain berkarya, ikut mamanya juga termasuk orang yang patuh terhadap orang tua, bantu mamanya. Oke, Bante, kalau misalnya kan tadi ngomong-ngomong sudah membahas tentang generasi yang top ya Bante ya, yang berlomba-lomba untuk top. Misalkan Bante, ini ada satu orang, dia memilih untuk aku temenan sama ini aja karena dia lebih menarik, dia lebih terkenal. Itu gimana menurut Bante? Bagaimana itu? Gini, kita memilih teman, tapi kita milih-milih teman. Kayak misalnya, aku mau temenan sama orang yang kaya aja, aku mau temenan sama orang yang ngehits aja. Itu gimana Bante?
Ya kalau menurut saya sih itu nebeng hidup. Orang yang menebeng hidup itu adalah tidak ada nilainya harusnya. Bahwa teman dengan orang yang kaya, apakah terus-terusan bisa nebeng? Begitu tebengannya hilang, ya ditendang hilang. Apakah dia itu menjadi terkenal karena artis, saya ikut kiri kanan, sekali tempo dia tidak dipakai lagi, gak ada lagi. Jadi dia mempunyai nama oleh karena ketenaran temannya, tapi kalau sudah tidak dipakai, dia tidak ada harganya. Andaikan itu emas, itu adalah emas sepuhan, tidak ada artinya. Yang penting adalah kita tuh berkarya berdasarkan kemampuan saya sendiri, gitu. Orang lain itu apakah kaya dan sebagainya itu bukan kekayaan saya. Karena kalau kekayaannya itu hilang atau saya nggak dipakai lagi sebagai sahabat, saya tidak berarti. Nah, arti daripada kehidupan kita itu adalah saya harus menjadi orang be good and behave, ya. Jadi baik budi, ramah tamah, dan hidup saya itu bermanfaat untuk saya, gitu loh. Andai kan saya ikut orang lain, tidak jadi masalah. Ibaratnya pohon nempel di pohon besar, tapi dia berbunga sendiri, indah sendiri. Karena pohonnya, karena dia sendiri, tetapi dia nempel, oke. Tidak nempel pun tidak menjadi masalah, dia bisa ditaruh di pot kok. Tapi yang penting adalah menjadi something, gitu. Bukan hanya tempelan. Karena kalau tempelannya itu lenyap, saya menjadi nothing. Jadi be something, jangan menjadi be nothing. Bukan apa-apa. Dia itu kan kalau bahasa Jawanya itu dayun. Tahu dayun? Dayun itu adalah orang yang ekornya, orang yang kaya, orang yang terkenal sebenarnya hanya ekor, bukan menjadi badannya itu sendiri, ya. Boleh dia menjadi ekor untuk sementara, tapi setelah itu apa yang bisa diambil manfaatnya dari temannya itu, supaya apa? Saya harus bisa sukses seperti dia. Jadi itu memang memungkinkan. Ya, jangan hanya jadi dayun, ikut ke kiri, ikut kanan. Wah, pada suatu saat tuannya itu tidak ada nilainya sama sekali. Dan orang melihat itu sebagai dayun, sebagai, kalau zaman dulu itu punya apa, embok emban. Jadi embok tapi yang suka ngemban. Ya disuruh apa aja ya mau, ya ada artinya begitu. Oke pemirsa, kita akan lanjutkan slide ini ya Bante ya. Pemirsa tetap di manajer.